Aksi oleh Romeni saat TC di Bali jadi sorotan, auranya kuat bakal cetak gol lawan Cina. ASEAN All-Star berhasil tumbangkan MU, pemain asal Indonesia tampil moncer. Midfielders langsung tancap gas usai gabung TC sekuat Garuda. Erick Thohir yakin Simon Tamata bisa ciptakan keajaiban bersama timnas Indonesia. Beckham Putra pamer aksi di tengah-tengah pemain abroad. Kapten Izas Girang geber latihan di Bali langsung akrab dengan pemain baru di skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua pemain asal Indonesia, Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi, turun pada babak kedua saat ASEAN All-Star meraih kemenangan 1-0 atas MU. ASEAN All-Star menang berkat gol pemain pengganti Mang Luin pada babak kedua. MU mendominasi pertandingan ini dengan penguasaan bola 65%, tapi kesulitan membobol gawang tim ASEAN All-Star yang diasuh oleh pelatih Kim Sang-sik. Pada menit ke-33, Kabi Maino melancarkan serangan melalui tembakan dari jarak jauh, tapi masih mampu diselamatkan oleh kiper Patiawar Kamai. 4 menit kemudian, pemain 20 tahun itu mendapatkan peluang emas. Kali ini peluangnya di depan gawang masih diblok oleh bek ASEAN All-Star yakni Harrison Delbridge. Pada menit akhir babak pertama, Patrick Dorgu mencoba keberuntungan dengan tembakan mendatar, namun masih mudah diselamatkan oleh Kamai. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, MU membuat perubahan, termasuk memasukkan Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, dan juga Amad Diallo. Namun kehadiran 3 pemain tersebut masih tak membuat permainan setan merah berubah banyak. Justru ASEAN All-Star yang mampu memecahkan kebuntuan di menit ke-71 melalui pemain pengganti Mang Luin. Dua pemain Indonesia, Kakang Rudianto dan juga Malik Rizaldi, pada laga ini masuk pada babak kedua. Kakang masuk pada menit ke-68 menggantikan pemain timnas Singapura yakni Irfan Fandi. Adapun Malik Rizaldi mencicipi bermain melawan para pemain MU pada menit ke-83, menggantikan bek timnas Malaysia Azam Azmi. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan harapannya setelah bertemu dengan Head of Scouting Timnas Indonesia Simon Tahamata. Ia bahkan mengajak Simon membuat keajaiban bersama. Simon Tahamata sebelumnya telah ditunjuk oleh PSSI menjabat sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia ataupun pemandu bakat. Dengan diumumkannya Simon Tahamata ini, menjadikan tim di belakang Timnas Indonesia pun semakin mewah. Bahkan saat diperkenalkan sebagai pemandu bakat sepak bola Indonesia, Simon pun mengaku menantikan kerjasama dengan Patrick Kluivert dan juga staf pelatih lainnya. Penunjukan Simon Tahamata sebagai pemandu bakat sebenarnya cukup mengejutkan. Namun pelatih yang memiliki darah keturunan Maluku itu juga tak perlu diragukan kualitasnya. Simon tercatat pernah membela klub besar asal Belanda seperti Ajax Amsterdam. Dan ia pun turut mengantarkan tim meraih gelar 3 kali. Tak hanya memiliki catatan mentereng sebagai pemain saja. Namun Simon Tahamata juga diketahui menjadi pelatih akademi di Ajax Amsterdam. Selain itu ia juga pernah melatih tim kelompok usia Standard Liège dan juga beberapa tim lain. Dengan pengalaman yang dimilikinya ini, PSSI menunjuknya menjadi pemandu bakat sepak bola Indonesia. Setelah penunjukan tersebut, akhirnya Erick Thohir bertemu dengan Simon Tahamata. Orang nomor 1 di PSSI itu bertemu dengan Simon pada Rabu 28 Mei 2025. Pertemuan ini diungkapkan oleh Erick Thohir melalui media sosial pribadinya pada Rabu 28 Mei 2025. Bertemu dengan Simon Tahamata yang bertugas sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Erick Thohir mengungkapkan tugas dari Simon Tahamata yakni mencari talenta terbaik anak bangsa. Dua bek andalan timnas Indonesia, Midfielders dan Izas, sudah tiba di Bali. Mereka pun langsung bergabung dengan TC skuad Garuda. Usai absen di 2 hari pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya, Midfielders dan Izas akhirnya tiba di Bali. Melalui akun Instagram pribadinya, Midfielders tampak membagikan momen kebersamaannya kepada para anggota staf pelatih timnas Indonesia dan juga para pemain lain. Sedangkan Izas terkonfirmasi telah tiba di Bali usai tertangkap kamera sedang akan berjemur di pinggir kolam renang hotel.
Kehadiran kedua bek andalan timnas Indonesia tersebut semakin melengkapi daftar Garuda Calling, yang saat ini tengah melakukan proses latihan yang berlangsung di Bali United Training Center. Dengan bergabungnya Hilgers dan juga Jaizes, maka tinggal Martin Paes, Liliano Rendes, dan juga Sandy Wers yang masih belum hadir di proses latihan di Bali. Messi, Hilgers, dan juga Jaizes ikut berlatih ringan dan menjadi pemain terakhir yang keluar dari tempat kebugaran. Usai berlatih ringan, semua pemain memiliki agenda masing-masing. Ketua SKP PSSI Gianyar Bali, Ika Dektole, terlihat di area hotel. Ia mengaku akan bertemu dengan beberapa pemain seperti Stefano Lillipali, Joey Pelopesi, hingga Jaizes. Dalam sesi kali ini ada hal menarik, yaitu tidak hadirnya Jordi Amat dalam 2 sesi latihan timnas Indonesia. Hal ini menjadi teka-teki kemana sebenarnya Jordi Amat. Ia juga tak terlihat di Darumeru Sanur. Padahal Jordi Amat sudah tiba di Bali beberapa hari lalu bersama dengan Nathan Jawon, Ricky Kambuaya, dan juga Nadia Argawinata. Hingga sekarang pelatih skuad Garuda Patrick Kluivert masih belum memberikan komentar apapun, termasuk manajer skuad Garuda Sumarji yang tidak menjawab telepon ataupun pesan singkat WhatsApp pada Rabu siang. Ada kemungkinan pergantian pemain bisa terjadi, sebab di akun Instagram timnas Indonesia mereka memberikan kode jika Garuda Calling pada Kamis siang 29 Mei 2025. Penyerang muda Oxford United, Ole Romeni, yang namanya sering dikaitkan dengan timnas Indonesia, baru-baru ini berbagi pengalaman tak terlupakan saat pertama kali menginjakan kakinya di Pulau Dewata, Bali. Ole Romeni mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap keindahan alam dan juga budaya Bali, menjumlahnya sebagai pengalaman yang sangat positif. Dalam sebuah unggahan di media sosial pribadinya, Ole Romeni membagikan beberapa foto dan juga video yang memperlihatkan dirinya menikmati berbagai sudut ikonik Bali, mulai dari pantai berpasir putih hingga pemandangan sawah terasering yang hijau. Dengan senyuman lebar, ia menggambarkan perasaannya saat berada di pulau tersebut. Ini adalah kali pertama saya datang ke Bali, dan sungguh luar biasa, ujar Ole Romeni. Pulau ini sangat indah, pemandangannya menakjubkan, dan orang-orangnya sangat ramah. Saya benar-benar takjub dengan semua yang saya lihat di sini, sambung Ole Romeni. Kunjungan Romeni ke Bali ini menarik perhatian para penggemar sepak bola Indonesia, terutama mereka yang berharap melihatnya mengenakan seragam timnas Indonesia di masa mendatang. Ole saat ini sedang berTC di Bali bersama dengan skuad Garuda. Ia beberapa kali menunjukkan skill menawar dan membuat heboh para fans Garuda. Seperti diketahui, Ole Romeni merupakan satu penyerang timnas Indonesia yang sangat gacor. Ia diprediksi bakal mencetak gol lagi saat menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole sendiri merupakan pemain yang sangat gacor di timnas Indonesia. Baru bermain 2 kali di skuad Garuda, ia langsung mencetak 2 gol, yakni 1 gol saat melawan Australia dan 1 gol melawan Bahrain. Bintang Persib Bandung Beckham Putra tak gentar akan bersaing dengan sejumlah pemain import di skuad tim nasional Indonesia. Beckham siap bersaing dengan mencari ilmu sebanyak mungkin dari para pemain seniornya yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Dari total 32 nama yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, 21 nama merupakan pemain abroad. Jumlah tersebut membuat Beckham Putra benar-benar harus bersaing dengan para pemain tersebut yang berkompetisi di luar negeri. Apalagi ini adalah perdana baginya dipanggil ke timnas senior. Untuk yang belum tahu, Beckham Putra mendadak masuk dalam daftar pemain yang mengikuti musim latihan ataupun TC di Bali. Pemain 23 tahun itu dipanggil mendadak untuk menggantikan Septian Bagaskara yang cedera. Ini merupakan pertama kalinya Beckham Putra dipanggil ke musim latihan timnas Indonesia senior. Sebelumnya Beckham sudah pernah bermain untuk tim nasional Indonesia kelompok umur U19 dan juga U23, hingga sempat menjuari SEA Games 2022. Kaget ya, kebetulan waktu itu saya lagi nganter mama naik haji. Di jalan pulang ada telepon dari admin timnas Indonesia untuk suruh bergabung cepat ke Bali untuk persiapan training center. Dan awalnya sangat kaget, lah karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk mengikuti training center tim senior, ujar Beckham Putra. Kini Beckham tengah bersiap dengan pemain lainnya sebelum pertandingan melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan juga Jepang 10 Juni 2025 mendatang. 2 pertandingan itu merupakan lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beckham mengatakan sangat senang karena pemanggilan ini menambah pengalaman untuknya,
terutama karena banyak pemain abroad yang membela skuad Garuda. Dia mengaku para pemain itu akan menjadi panutannya untuk mengembangkan karirnya.